Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum la ibadatillah tawakkur sawa. Allahil zama manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'alullah Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruku jahrat illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anakku, cucu-cucuku, dan saudara-saudaraku sekalian yang ada di semua alam. Jika kita menuntut ilmu mengenal diri, agar kita benar-benar mengenal diri dengan sempurna, rajin tanyakan kepada guru yang ahli dan arjan sampai kita mengenal dengan sempurna, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tiada menurunkan Allah Ta'ala haknya itu melainkan dengan kadar dan dimakluminya. Jika kita tidak rajin menanyakan kepada guru sampai ia menunjukkan kepada kita jalan ini dengan kiridoannya kepada kita, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya tiada terhitung apa-apa yang diperbuat dan diusahakan oleh manusia, tetap Allah Ta'ala melihatnya di dunia sampai akhirat. Maka tujuan dalil ini, hendaklah kita berusaha menuntut ilmu, hilangkan segala macam keraguan, kuatkan segala iman, hindari segala macam cobaan dan godaan. Berzikir kepada Allah, berangkat dengan kebodohan kita, berangkat dengan hati yang polos, dengan hati yang suci dan tidak ada apa-apa, tujuan hanya kepada Allah. Supaya sampai mengenal Allah, karena kita ini dijadikan Allah Ta'ala menjadi manusia, jelas manusia itu mengandung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hidup kita ini sia-sia dan percuma jika tidak ada rahasia Allah Ta'ala kepada kita? Maka hidup kita itu sia-sia belaka.
Dan kalau kita ini bersifat manusia insan, tidak boleh dan tidak boleh dan tentulah kita mengandung rahasia pada diri kita masing-masing dan pada Tuhan kita. Dan telitilah dirimu. Telitilah di antara barang-barang sia-sia dan barang-barang yang berfaedah dalam rahasia Tuhan. Usaha menuntut ilmu itu sudah satu jalan mencari kebenaran. Seperti kata ulama, yang artinya dunia ini adalah bayang-bayang akhirat. Maksudnya, di alam dunia inilah kita mencari bandingan. Ibarat dan misalnya, karena di akhirat tidak diperoleh lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan barang siapa buta di dunia ini, maka buta pula di akhirat. Bahkan lebih sesat lagi jalannya. Hayati benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimanakah caranya atau bagaimanakah ilmu dan amalnya atau teori dan praktek beribadah supaya kita tidak termasuk yang dikatakan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Oleh sebab itu, fahami peragaan tauhid, tauhid amaliyah. Ingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu menuntut ilmu syariat, maka hendaklah kamu bersyariat dahulu. Bila kamu menuntut ilmu tarekat, maka hendaklah kamu bertarekat dahulu. Bila kamu menuntut ilmu hakikat, maka hendaklah kamu berhakikat dahulu. Bila kamu menuntut ilmu ma'rifat, maka hendaklah kamu berma'rifat dahulu. Begitulah hendaknya, sehingga ilmu dan amal berjalan seimbang. Dalam peragaan tauhid amaliyah, bermula ilmu dengan tiada amal adalah dosa besar. Bermula amal dengan tiada ilmu adalah buta dan sesat yang amat sangat. Bermula ilmu dengan amal, itulah yang bercahaya di atas segala cahaya. Kepada akal kita, pelajari kitab-kitab yang berisi ilmu. Kepada anggota tubuh, wajib sunnah ibadah di luar ibadah. Pada syariat,
dan tarekat hukum amar dan nahi. Pada hakikat, pengetahuan kesempurnaan sifat-sifatnya. Pada ma'rifat, pengetahuan keesaannya. Mengesahkan af'alnya, mengesahkan asmanya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan zatnya. Kepada akhlak, selalu takut kepada Allah. Pada hati, rasa malu kepada Allah. Ingat akan dosa, ingat akan kelemahan diri, ingat akan kebesaran Allah, ingat akan ajab Allah. Itulah peragan-peragan singkat dalam Tauhid Amaliyah. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.